Oke teman-teman, jadi di sini gue baru sampai di stasiun LRT Kuningan. Kita akan menuju ke bawah ya. Kita lewatin tangga manual aja guys, sekalian ngelatih otot. Ya, selain buat biar lebih aktif, gue pilih ini karena lebih sepi ya guys ya, dibanding eskalator yang biasanya rame pagi. Jadi gue prefer buat turun lewat tangga aja guys. Sini gue pilih, ya gue sengaja beli sepeda lipat 3 ya, karena gue bisa dorong, jadi gampang buat manuver di kereta, di stasiun juga tinggal didorong-dorong aja guys. Nih kita tapping dulu nih. Jadi kalau misalnya kalian naik LRT guys di bawah jam 6 tuh masih tarifnya masih 10.000. Terus kalau di atas jam 9 sampai jam 4 sore tuh 10.000 juga. Nah, dia mahalnya di peak hour aja guys, jadi lumayan banget buat ngebantu hemat kalau transportasi. Ini juga guys, gue biasanya dulu naik lift, tapi karena nunggu lama sekalian gue olahraga, jadi gue lewatin tangga manual aja. Oke, kita udah sampai di bawah teman-teman. Jadi di sini langsung kita gelar aja sepedanya. Gue sangat suka buat sepeda lipat 3 ya, karena pertama dia kecil, kedua ngegelarnya juga lebih gampang ya guys. Jadi cocok banget nih buat commuting sehari-hari. Kalau udah kita langsung bawa ke jalanan dan langsung cus gas ke kantor. Ini perjalanan gua ke kantor mungkin sekitar 6 menit ya kalau dari stasiun, jadi worth it banget kalau gua pakai sepeda. Nah, jadi ada beberapa opsi sebenarnya guys kalau buat commuting ke kantor ya. Gue waktu itu pernah ngeliat dari sisi waktu dan biaya, ada 3 opsi nih. Yang pertama, naik bus, gojek, sepeda, atau jalan kaki ya. Sorry, ada 4. Nah, kalau jalan kaki itu waktunya lumayan guys. Kalau dari Kuningan ke kantor kan sekitar 2 kilo nih, itu sekitar 25 sampai 30 menit. Itu bagus buat kesehatan, tapi dari sisi waktu cukup lama dan biayanya emang nol ya guys ya. Nah, yang kedua itu naik bus. Naik bus itu waktunya so-so ya, mungkin sekitar 15 menit. Biaya mungkin juga sekitar 3.500, atau kalau dapat Jaklinggo mungkin gratis kali ya. Namun memang dari sisi olahraganya kita nggak terlalu maksimal ya guys. Kemudian kalau naik Gojek tentu dari sisi waktu lumayan cepat, mungkin sekitar 10 atau 12 menit lah ya maksimal. Kemudian biayanya, nah ini biayanya lumayan nih, 15 ribuan, 10 sampai 15 ribu. Nah, yang ketiga dari sisi naik sepeda tuh dari waktu mungkin sekitar 6 sampai 8 menit. Kemudian biayanya juga murah guys. Maksud operasionalnya ya, nggak ada ngeluarin biaya. Terus dari sisi kesehatannya juga dapet. Jadi mungkin selama setahun ini gue udah komit buat bike to work. Udah mempertimbangkan dari berbagai faktor itu. Dan kadang-kadang gue juga mixing mode transportation ya. Kalau misalnya gue lagi bosan sepeda, gue naik motor, terus nyampe kantor, nyampe stasiun gue jalan kaki gitu. I'm trying to maximize the commuting time untuk jalan kaki, olahraga, karena kalau kerja kantoran gini agak susah juga guys buat nyari waktu olahraga ya. Jadi kira-kira kayak gitu guys, sharing gua.
dari sisi transportasi, nah ini kita masih menuju ke kantor. Kalau di bawah jam 7 jalannya masih sepi. Enak banget nih buat sepeda dan bisa nyalip sana sini ya. Tapi tetap hati-hati aja guys, karena rame kiri kanan. Jadi dulu kalau gua ke kantor tuh biasanya em, naik motor guys pertama kali. Gila, itu dari Cibubur gua ke kantor sekitar 1 jam 30 menit ya. Wah, itu bolak-balik badan rontok nyampe rumah, bawaannya pengen tidur doang, terus energi habis. Tapi semenjak gua cobain sepeda ke kantor, itu terasa beda level guys. Jadi kayak badan bener-bener energize, terus energi kayak penuh terus gitu. Kita ya mungkin tubuh adaptasi ya. Memang waktu 2 minggu pertama tuh ngantuk gitu ya, tapi setelah 2 minggu itu bener-bener em, beda gitu rasanya. Terus badan kita jadi lebih ringan. Terus ngefek juga buat ke kardiovaskular ya. Jadi gue waktu itu gue pernah ngecek VO2 max dari jam ya, itu sekitar 42 43. Sekarang setelah gue konsisten sekitar 9 bulanan ya buat sepedaan, itu udah nembus di 55 ya, VO2 max gue. Jadi it really worth my investment lah kalau kita naik sepeda ke kantor guys. Nah di sini biasanya gua taruh di itu, di parkiran ya guys sepedanya, karena buat nge-save time juga. Jadi biasanya gua lipet terus gua bawa ke meja. uh, Habis itu gua tinggal buat siap-siap ya. Biasanya gua mandi, numpang di kamar mandi kantor. Kalau misalnya taruh parkiran biasanya ngambil waktu 10 menit lagi guys. Jadi mending gua langsung lipet terus gua bawa ke atas aja. Oke, mungkin sekian guys sharing dari gua singkat mengenai bike to work. Sampai ketemu lagi dan stay tuned for any random videos. Thank you.